KPK ungkap korupsi pengolahan karet di Komisi Kementan merugikan negara 35 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi merugikan negara 35 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Di sekitar kita, kemiskinan sering dianggap sebagai takdir. Padahal, banyak dari penderitaan itu muncul karena suatu penyakit sosial yang terus menular. Korupsi. Ketika anggaran bocor, ketika bantuan tidak sampai, bahkan ketika wewenang disalahgunakan. Rakyat kecil yang paling pertama merasakan sakitnya. Korupsi ini bukan sekedar melanggar hukum, ia juga merampas hak hidup jutaan orang. Dan inilah saatnya kita melihat kenyataan itu dengan jujur dan juga luas. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah fasilitas publik yang hilang. Itu bisa berupa sekolah yang tak pernah dibangun, puskesmas yang tak pernah diperbaiki, ataupun jalan rusak yang tak kunjung diperhatikan, ataupun bantuan sosial yang tak pernah benar-benar sampai kepada masyarakat miskin. Nah, di Banten masih ada daerah dengan angka kemiskinan tinggi, bukan karena kurang anggaran, tetapi karena sebagian anggaran tersebut tidak pernah benar-benar sampai ke masyarakat itu sendiri. Kligar menyebut korupsi sebagai sesuatu yang tumbuh ketika kekuasaan itu tidak diawasi. Tapi lebih dari itu, korupsi menyebar seperti virus yang dimana dimulai dari perilaku kecil yang dianggap wajar, seperti uang pelicin, ucapan terima kasih yang bermakna suap, atau pungutan liar yang dibiarkan. Nah, kebiasaan seperti itu lalu melahirkan sistem yang rusak. Ketika korupsi itu menular, ketidakadilan pun ikut menular. Todaro dan Smith mengingatkan bahwa kemiskinan adalah akibat dari institusi yang gagal. Korupsi memperburuk kegagalan itu. Masyarakat miskin menghadapi layanan publik yang mahal, birokrasi yang rumit, bahkan pungutan ilegal dalam akses dasar. Mereka tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin kesempatan. Korupsi membuat mereka sulit bangkit dan kemiskinan menjadi semakin mengakar dari generasi ke generasi. Kemiskinan bukan takdir, hal itu dapat kita hentikan jika memutus rantai korupsi. Nah, hal itu bukan hanya tugas pemerintah, kita sebagai masyarakat pun menjadi salah satu penggerak dalam perubahan tersebut, mulai dari menolak pungli, mengawasi anggaran pemerintah, dan juga mencoba membuat rasa kejujuran di sekitar masyarakat kita. Dan korupsi itu menular, namun tetap integritas juga menular. Mari kita semua melawan korupsi untuk mencegah kemiskinan.